Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka, dimana saat kami melangkah keluar dari Keaki Mall, jam sudah terlihat lewat pukul 5 sore. Meski langit masih terlihat biru cerah, tapi sebentar lagi matahari akan mulai tenggelam di Cakrawala. Maaf, ucap Ayano Koji. Tapi aku mau mampir ke suatu tempat sebentar sebelum pulang, sambung Ayano. Mampir? Kemana? Kupikir kita bakalan pulang bareng, ucap Hashimoto sambil mengerutkan keningnya. Ya, sepertinya ia mengira kami akan kembali ke asrama bersama-sama. Ke sekolah, jawab Ayano Koji. Aku mau ke perpustakaan dulu, sambung Ayano kembali. Ah, Shina ya. Kalau dipikir-pikir memang tadi pagi kami sempat memotong pembicaraanmu dengannya, ucap Hashimoto dengan ekspresi sedikit canggung. Ya, karena sebelumnya Hashimoto sudah mengutamakan urusannya sendiri, sekarang dia tidak bisa lagi banyak protes. Kalau begitu, hari ini aku akan mengantarmu sampai di sini saja, ucap Hashimoto. Ayo, Morishita, Shiraishi, kita pulang, sambung Hashimoto kembali. Tidak, terima kasih. Kenapa aku harus pulang bergandengan tangan dengan Hashimoto Masayoshi, ucap Morishita. Aku nggak bilang apa-apa soal gandengan tangan. Dari mana sih kamu menarik kesimpulan sejauh itu, ucap Hashimoto. Meskipun tidak bergandengan, aku tetap tidak mau pulang bareng kamu. Aku mau jalan-jalan sebentar dulu di Keaki Mall, lalu pulang. Dah, ucap Morishita. Dan dengan gerakan anggun, Morishita berputar di tempat lalu menghilang kembali ke dalam Keaki Mall. Sepertinya Hashimoto-kun lebih dibenci Morishita daripada yang diduga, ucap Shiraishi. Biarkan saja kalau dia membenciku. Aku nggak masalah dibenci olehnya. Kalau begitu, Shiraishi, ayo kita, ucap Hashimoto yang ucapannya terputus saat melihat Shiraishi. Aku juga ada urusan sebentar sebelum pulang. Lain kali saja ya kita jalan pulang bersama, Hashimoto-kun, ucap Shiraishi. Serius? Sayang banget ya, balas Hashimoto. Ya, saat ditolak Morishita, Hashimoto tampak biasa saja. Tapi ditolak juga oleh Shiraishi jelas membuatnya kaget. Bahunya langsung turun, terlihat agak kecewa, dan akhirnya ia pun pulang sendirian. Boleh aku jalan bersamamu sebentar? Tanya Shiraishi pada Ayano Koji. Memangnya ada urusan apa di sekolah? Tanya Ayano Koji kepada Shiraishi. Tidak, aku hanya ingin ngobrol sedikit lebih lama denganmu, Ayano Koji-kun, jawab Shiraishi kembali. Dengan aku, kalau dibandingkan dengan Hashimoto, aku rasa obrolanku tidak terlalu menarik. Tidak apa-apa, tanya Ayano Koji. Itu hanya karena kamu terlalu merendah. Menurutku, kamu orang yang sangat menarik, Ayano Koji-kun, balas Shiraishi. Ya, meskipun terasa seperti sekedar basa-basi, tapi mendengarkannya mengucapkan hal tersebut terasa tidak buruk juga. Dan sambil berjalan pelan di sisi Shiraishi, kami pun melangkah menuju sekolah. Dengan kecepatan ini, aku hanya butuh beberapa menit untuk sampai di pintu masuk. Kalau dipikir-pikir, ini baru kedua kalinya kita benar-benar berdua saja begini ya, ucap Shiraishi. Ya, pertama kali adalah pagi hari setelah aku pindah ke kelas C, di saat aku datang lebih awal untuk mengamati teman sekelas baruku. Benar juga, belum banyak hari berlalu sejak saat itu, sambung Shiraishi dengan lembut. Ya, itu juga benar, balas Ayano Koji. Ya, sejak hari itu aku memang berusaha membiasakan diri datang lebih pagi ke sekolah. Tapi Shiraishi tidak lagi muncul sebagai orang pertama di kelas. Kesan yang kutangkap sekarang, dia biasanya datang agak belakangan. Dia memang sempat bilang waktu itu kalau ia jarang bangun pagi. Jadi sepertinya itu bukan kebiasaannya untuk datang pagi. Dimana aku meliriknya sebentar ke arah Shiraishi lalu bertanya. Shiraishi, kesan apa yang kamu punya tentangku? Tanya Ayano Koji. Oh, pertanyaan yang cukup langsung, balas Shiraishi. Hah? Ucap Ayano dengan kaget. Kukira kamu tipe orang yang lebih pendiam dan kaku. Jadi aku agak kaget dengan pertanyaan seberani itu, ujar Shiraishi sambil menggodaku. Bukan, iya, kalau dipikir bisa dianggap begitu. Maaf, ucap Ayano Koji. Ya, mungkin terdengar seperti aku sedang bertanya soal perasaan romantis. Apakah dia menyukaiku atau tidak?
Tapi sebenarnya hal itu bukan. Maksudku, tentang kepindahanku ke kelas, aku merasa kamu sudah menerimaku sejak awal. Padahal biasanya orang akan curiga terlebih dahulu kan? Tanya Ayano Koji. Dimana Shiraishi tersenyum lalu berbalik bertanya, menurutmu kenapa begitu? Tanya Shiraishi. Aku tidak tahu, selama 2 tahun kita tidak pernah berbicara satu sama lain. Aku pikir murid-murid yang hanya mengamatiku dari jauh akan punya kesan negatif, ucap Ayano Koji. Dan dengan berhasil melewati ujian khusus pertama, aku bisa membuat teman sekelasku mau menerimaku. Tapi Shiraishi tampaknya sudah menaruh kepercayaan itu padaku bahkan sebelum ujian itu terjadi. Menurutku, tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa Hashimoto dan Morishita memberinya penjelasan khusus sejak awal tentang diriku. Ya, setelah Sakayanagi keluar, kamulah yang pindah ke kelas C. Hashimoto pun yakin kalau kamu pasti akan jadi aset penting. Walaupun aku tidak heran kalau masih ada orang yang ragu. Aku pikir sebenarnya ada cukup banyak orang seperti aku yang ingin menaruh harapan dan kepercayaannya kepadamu dengan sangat tulus, ucap Shiraishi. Ya, bukan berarti mereka menyerah pada kelas A, tapi lebih seperti mempertaruhkan kesempatan terakhir mereka kepadaku, di mana mereka menaruh kepercayaan itu secara penuh dan mencoba berjudi dengan nasibnya. Mudah memang untuk mengucapkan hal seperti itu, tapi apakah hati benar-benar bisa dibohongi? Itu masalah lain. Kalau mengingat Yoshida dan Shimazaki, aku ingin sebisa mungkin menghindari berada sendirian dengan Shiraishi mulai dari sekarang. Tapi mungkin justru karena itulah tidak ada salahnya untuk melangkah sedikit lebih dekat kali ini. Ini mungkin terdengar seperti percaya diri, tapi apa mungkin kamu memperhatikan aku bahkan sebelum aku pindah ke kelasmu? Shiraishi tanya Ayano Koji. Di mana cara tatapannya di ruang karaoke pada waktu itu terasa terlalu intens untuk seseorang yang seharusnya masih asing baginya. Itu berbeda dengan caranya menjaga jarak dari Yoshida dan anak laki-laki lainnya. Ucap Shiraishi terkejut, di mana bibirnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara pelan di antara helah nafas dan juga kata yang tertahan. Di mana Shiraishi berhenti melangkah, lalu menatap lurus ke arahku, menautkan matanya dengan mataku dari jarak beberapa langkah. Ini tidak baik, ucap Shiraishi dengan pelan. Tidak baik, maksudmu apa? Tanya Ayano Koji. Di mana dia hanya tersenyum lembut sambil tetap menatapku dan tanpa memberi jawaban. Lalu beberapa detik keheningan terjadi. Ya, terasa panjang seolah waktu berhenti di sini. Aku Shiraishi Asuka, ucap Shiraishi. Di mana Shiraishi mengucapkan kalimat itu dengan sederhana. Padahal kami sudah lama saling memperkenalkan diri. Bahkan sudah saling menghabiskan waktu bersama di jam istirahat dan juga liburan. Tapi entah kenapa, kali ini dia kembali lagi memperkenalkan dirinya sambil mengulurkan tangannya kepadaku. Dan kamu, siapa kamu? Tanya Shiraishi. Apa maksud dari pertanyaan itu? Atau jangan-jangan dia hanya sedang bercanda, anggap Ayano Koji. Aku Ayano Koji Kiyotaka, ucap Ayano. Dan dengan persiapan kalau dia memang hanya ingin menggodaku, aku tetap menjawabnya dan menyambut uluran tangannya, di mana sentuhan jari-jarinya yang ramping terasa dingin di permukaan, tapi ada kehangatan yang sama-sama terasa dari dalam. Entah kenapa, kalau menyebut nama lengkapmu, aku jadi teringat Morishita, ucap Shiraishi. Iya juga sih, balas Ayano. Ya, itu bukan niat menggoda, tapi kemiripan dengan Morishita membuat Shiraishi tertawa kecil. Kalau dibandingkan dengan Hashimoto, Morishita, Yoshida, dan juga Shimazaki, aku sadar betapa sedikitnya aku benar-benar tahu tentang Shiraishi. Gambaran Shiraishi yang dilihat Yoshida dan yang dilihat oleh Shimazaki cukup berbeda. Dimana lalu aku menggabungkan dengan pengamatanku sendiri, dan itu hanya membuatku maju selangkah kecil. Aku ingin memahami dirinya lebih dalam, tapi pada kenyataannya, misteri tentangnya justru semakin besar. Mata itu yang penuh teka-teki dan sulit untuk ditebak, tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori sederhana seperti teman sekelas atau tetangga. Atau mungkin memang itulah esensi dari kepribadian dan aura misterius yang ia bawa. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Tolong sampaikan salamku pada Shina, ucap Shiraishi. Ya, apakah karena memang tidak ada alasan lain, atau karena dia hanya tidak mau menjawab, aku tidak bisa memastikannya. Tapi setidaknya untuk sekarang, dia tidak terlihat berbahaya. Dan mulai dari sini, aku ingin menggali lebih dalam lagi tentang dirinya, dan mencoba benar-benar memahami siapa sebenarnya Shiraishi. Setelah itu, aku melanjutkan langkahku ke sekolah, dan tiba di perpustakaan. Tapi terkadang, ketika waktu tidak berpihak, semuanya jadi benar-benar tidak sesuai harapan.
Di dalam perpustakaan yang luas, Hiyori sama sekali tidak ada. Saat aku bertanya pada salah satu pustakawan yang sering kulihat, dia bilang Hiyori sudah pulang sebelum jam 5. Hari itu hari Jumat, awal akhir pekan. Jadi wajar saja kalau Hiyori mungkin punya satu atau dua rencananya sendiri. Dan begitulah, hari demi hari kesempatanku untuk bertemu dengan Hiyori terus tertunda semakin jauh, pikir Ayano Koji. Nah, jadi itulah lanjutan untuk ya isi dari volume kedua pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.